Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam. Iya. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Ini kan Ibu mau menggunakan RPP diferensiasi nih Bu. Ini saya ingin memberi pemahaman sedikit kepada Ibu tentang bagaimana sih bentuk RPP yang menggunakan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti ketika Ibu di kelas saat saya menyupervisi, Ibu sudah menggunakan RPP yang saya maksud tadi. Jadi sebelumnya ini, jadi apa itu diferensiasi? Diferensiasi itu adalah bentuk sebuah pembelajaran di mana pembelajaran itu disesuaikan dengan gaya belajar atau minat belajar anak. Di situ nanti kita ada yang namanya diferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya, itu ada kinestetik, ada visual, auditory. Nah, kemudian atau berdasarkan kemampuan IQ mereka itu yang disebut dengan diferensiasi intek. Itu ada juga itu. Jadi berdasarkan kemampuan anak dari yang tingkat tinggi, menengah, dan rendah dan kurang. Nah, nanti Ibu bisa melakukan pemetaan. Setelah melakukan pemetaan, Ibu akan mengetahui oh berarti anak ini masuklah ke kategori diferensiasi yang mana. Ya. Nah, kemudian menyangkut dengan pembelajaran sosial emosional itu adalah sebuah pembelajaran yang berkolaboratif, Ibu. Jadi di situ ada pembelajaran tentang pengendalian diri, emosi anak. Nah, untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, di situ ada keterampilan, namanya keterampilan sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, di mana kemampuan itu adalah kemampuan memahami perasaan, emosi, nah kekurangan, kelebihan diri anak kita ajak untuk menyadarinya itu. Kemudian manajemen diri yaitu mengelola emosi anak. Kemudian kalau kesadaran sosial, nah ini dia memahami sudut pandang, misalnya pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, mempunyai empati terhadap orang lain. Nah itu tidak memandang latar belakang teman, itu termasuk kesadaran sosial. Kadang kan ada tuh anak tuh ini anaknya orang kurang mampu, berhubung dia orang kaya jadi kadang mengucilkan, kan ada kayak gitu. Nah itu kan berarti kesadaran sosial anak itu belum tumbuh. Nah itu jadi kita harus menumbuhkan kesadaran sosial bahwa teman itu semuanya sama. Nah itu. Kemudian keterampilan berelasi, nah ini membangun misalnya komunikasi, bagaimana sih dia menjalin komunikasi dengan temannya. Nah yang baik dan benar itu kan kadang ada tuh anak tuh yang ejek-ejekan dalam kelompok, mungkin tidak menghargai pendapat temannya. Nah kan itu ada. Kemudian yang terakhir saat mengambil keputusan, ini kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan. Mungkin ya kalau kita sama dengan kita ada, kadang kita untuk mengambil keputusan tuh banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, jadi kita juga harus bisa mengembangkan kompetensi anak di bagian ini biar dia matang saat mengambil keputusan dan tahu resikonya dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Seperti itu. Sekarang Ibu Indri silakan mengaitkan dengan pembelajaran Ibu Indri, ya. Kira-kira mana yang mau dikembangkan? Pembelajarannya Ini KD-nya KD 3.7 dan 3.8. Kemarin yang 3.7 itu sudah. Lanjut ke KD 3.8 dan 4.8. Nah, unsur pembangun teks puisi. Ya. Puisi, oke. Ke bawah Ibu. Yang tujuannya kita lihat tujuan dulu. Tujuan pembelajaran. Unsur batin, puisi unsur lahir, unsur batin. Tadi kan siswa ini tujuan ini pertemuan pertama ya. Iya. Ini sudah pertemuan pertama.
gagasan, menyajikan gagasan. perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi. Oke. Jadi anak itu bisa diminta untuk membuat teks puisi. Oke. Sekarang kita lihat ke kegiatan pembelajaran. Teman ke Ya, kita lihat PSE KSE-nya, kita bisa menemukan di situ. Baik, Bu Indri udah paham ya? Ya. Jadi nanti kita lanjut ke perannya saja ya. ya. Makasih Bu Indri.